Sama gara-gara dia tuh, Bejun. Buat Bejun coba lu sampein. Ya lu tai lu. Bejun. Kalau nggak ada lu, gue pasti yakin banget gue sukses. Nggak bakal kayak keluar sekolahan. Karena tuh asal mula gue bandel dari dia, guys. Sebenarnya kejadian nih pertama awal mula dia bilang nih yang 90. Iya. Nggak taunya gue ribet karena anak Saltong. Iya. Tapi ada yang bilang juga nih sama Tamrin. Oh. Tamiya. Pas gue bantai juga, guys. Gue lepas nih, gue piting, gue bantai. Gue lepasin. Di celurit gue segala macam nggak ada bekas darah sama sekali. Nggak ada bekas darah. Hampir sejengkal gitu. Jadi perutnya mungkin robek ya? Wah, kayaknya tuh hampir dijahit sejengkal. Itu gue udah habis udah. Dia sempet koma, gue lupa tuh. Waduh, berapa hari. Parah juga ya? Parah. Oke, ketemu lagi sama gua Bang Ges. Kali ini gue udah kedatangan narasumber tamu yang jauh nih dari Jakarta Barat dah sekolahnya. Bisa dibilang adik kelas gue juga, sahabat gue juga yang udah lama nggak pernah ketemu lagi semenjak zaman SMP. Sekarang akhirnya ketemu lagi karena adanya podcast kayak gini. Dan gue juga belum tahu sekarang kehidupan dia kayak gimana. Tapi gue yakin pastinya dia udah berubah, udah nggak hancur lagi kayak dulu ya kan? Iya. Nah, buat yang nanya-nanya, ini siapa mungkin juga udah ada yang tahu kali ya dari fisiknya. Ini namanya Keco. Nama aslinya Aldi ya kan? Aldi. Panggilannya Keco. Oke, lebih jelas lagi, silakan kenalin diri singkat aja. Jadi nama gua Aldi, biasa dipanggil Keco. Itu sih sebutan dari SMP. Nah, gua dulu SMP di 11. Habis itu SMA pindah ke 101, baru ke Harapan Ibu, baru ke Paket. Paket C. Iya. Lu SMP di Fales? Iya. Angkatan 2014. 2014 Fales. SMA di 101 Dalmatia. Iya. Kenapa pindah tuh? Pindah waktu itu kalau di 101 sih, gue bilang sih sekolahnya aneh. Maksudnya anehnya? Iya, jadi dia kalau misalnya itu sekolah pengen dipanggil polisi berapa kali juga, nggak bakal dikeluarin nama itu sekolahan. Karena waktu itu pernah gue lagi upacara, tiba-tiba polisi Kembangan dateng, udah dipanggil, habis itu udah ikut ke kantor. Nah, tapi kalau misalnya masalah telat, masalah seragam, masalah baju, itu baru bisa bikin DO. Jadi lu di DO gara-gara berantem sama guru. jangan ditiru ya kan? Zaman dulu. Jangan. Itu dulu banget. Udah sekarang. Lalu waktu dari zaman SMP di 11 udah nongkrong-nongkrong di WT gitu apa gimana tuh? Udah dari zaman gue SMP sih sebenarnya asal mula gue kayak gini sih dulu dari zaman SMP. Asal mula bandel. Asal mula gue bandel semuanya itu dari SMP. SMA jadi gue udah nggak kaget deh sama inian. Karena SMP gue udah ngerasain lah ibaratnya pergaulan semuanya, tawuran, berantem, cewek, mabok segala macam tuh udah SMP tuh udah tahu semua. SMP udah main cewek juga. Udah SMP udah SMP udah semua. Terus. Nah udah habis itu, gue SMP tadinya sih gue inian guys. Jadi dari SD tuh, gue dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tuh gue ranking mulu dah jatuhnya. Ranking mulu walaupun 10 besar sih. Walaupun 10 besar, pas masuk Fales, inian apa namanya? Gue sempet pengen Axel, tapi gara-gara telat ngumpulin datanya lah, udah keduluan sama yang lain-lain, udah ke bawahnya. Nah, gue di Fales itu rusak, ya itu tuh, gara-gara lo. Siapa? Bejun. Namanya Bejun. Tuh dia yang ibarat kata dia yang ngebuat gue kayak gini dah tuh, si Bejun tuh. Sampai bandel kayak gini tuh semua sama gara-gara dia tuh. Bejun. Buat Bejun coba lu sampein. Ya lu tai lu. Bejun. Kalau nggak ada lu gue pasti yakin banget gue sukses. Nggak bakal kayak keluar sekolahan. Karena tuh asal mula gue bandel dari dia, guys. Dia yang ngajarin nongkrong, ngerokok, segala macam tuh dia yang ngajarin tuh. Tapi ya udahlah namanya dulu, sekarang udah buat pelajaran aja. Semoga aja si Bejun juga sekarang udah berubah ya kan? Alhamdulillah, semoga aja, amin dah. Semoga dia udah berubah juga dia. Nah lu di Fales nongkrongnya berarti di WT kan? WT kan sebenarnya lu adik kelas gua, cuma nggak ketemu kan? Gua lulus, lu baru ada kan? Iya. Ada mungkin nongkrong kisah-kisah, maksudnya kisah-kisah lu di Fales, ributnya atau apanya yang kocak-kocak, yang serem juga. Ribut lucu sih SMP, kalau gue sih SMP
Ya paling kalau misalnya ini doang sih. Waktu itu gue ribut pernah bawa cewek gue. Gimana Iya. gimana tuh? Jadi waktu itu yang pengen ribut tuh adik kelas gue, guys. Ah. Adik kelas gue. Nah, gue lagi di jalan nih di Barito sama cewek gue. Emang posisi tuh SMP apa masih SMA? Masih SMP dia tuh kayaknya kelas 3 apa SMA kelas 1 lah gitu kan. Nah, gue lagi lewat situ, tiba-tiba ini orang rame-rame nyerang ya kan. Ya gue refleks kan, takut juga, kaget. Lu di motor sama cewek Di lu? motor berdua sama cewek gue. Nah, di belakang ada temen gue. Ya udah, gue bilang nih, gue titip cewek gue dulu nih ya, bentar titip dulu nih di bundaran yang Barito tuh. Titip dulu bentar ya. Udah akhirnya baru tuh gue ribut di situ. Udah menang, baru gue ke cewek gue lagi. Iya, refleks. Tapi cewek lu nggak ngapa-ngapa tuh? Enggak apa-apa, alhamdulillah. Syukur. Nah, buat yang masih ribut-ribut buat cewek, jangan mendingan ya. Jangan. Itu kepepet aja itu. Kepepet. Itu kepepet. Ada Soalnya lagi zaman SMP? kalau zaman SMP sih udah itu aja sih. Oke. Nah, di CP1 Dalmatian, itu Dalmatian kan keras juga lah ya di barat namanya. Iya, itu. Gimana tuh? Kalau menurut gue sih ya, ini buat atasan gue sih, sorry nih, ya bukannya gimana-gimana. Jadi gue dulu pas gue kelas 1 di Dalmatian ini, gue sebenarnya udah nggak mau, guys. Kayak ribut sama sekali, ribut, mabuk, segala macam dah. Yang bandel-bandel tuh udah pengen gue tinggalin semuanya. Tapi ada satu senior gue, waktu itu gue kelas 3. Dia kelas 3, gue kelas 1. Dia berkata, tahu lah nama gue nih pas di SMP kayak gimana. Nah, gue diajak nongkrong lagi nih, sampai gue ditanya dia sama dia, lu keco ya, kagak, gue bukan keco, gue Aldi. Iya, sampai gue bener-bener tuh udahlah, kagak ada, udah nggak ada keco-keco, udah Aldi aja. Sampai emang udah bukan waktunya lah, gue udah mau bener aja gitu. Sampai dia udah tahu banget lah ibarat kata gue gimana. Enggak, lu keco gini. Enggak, gue Aldi itu sama kelas 3 gue, guys. Enggak, gue Aldi gini. Ah, udah lu jangan bohong lu, gue tahu dari gue main sama temen SMP lu, kata dia. Udah akhirnya gue balik, gue nongkrong. Pas waktu itu gue masih pakai seragam SMP, masih pakai warna biru karena kayak masih masa-masa iya, mos lah. Masih masa-masa mos kayak gitu. Masih masa-masa mos. Ya udah, akhirnya gue nongkrong segala macem. Ribut lah, akhirnya pertama kali tuh ribut. Aduh, gue lupa dah tuh kalau misalnya SMA tuh pertama kali ribut sama siapa. Akhirnya nih orang udah tahu nih gue ikut ribut kayak gimana. Oke. Udah, dia akhirnya nggak pernah namanya ganggu lagi, dia nggak pernah. Tapi semenjak kejadian itu, gue makin gue rusak lagi kali ya kan, gue rusak lagi, gue udahan gitu. Gue bimbang tuh di situ. Gue bimbang. Ya udahlah, gue main aja bentar satu kelas satu tahun lah ibarat kata, kelas 2 udahlah, kan prinsip gitu kan. Terus lanjut makin parah ternyata di situ parah dah, pergaulannya parah tuh. Emang tuh DMT ngerusak juga tuh dia tuh. Iya, mulai semuanya juga di situ dia lagi. Gua tawuran sampai inian lah. Nggak pulang ke rumah masih pakai seragam, guys. Setiap hari Jumat pulang tuh pasti pagi, jam 4, jam 5 tuh. Nggak boleh, harus pakai seragam. Gue sih pengen klarifikasi aja nih sebenarnya ya. Ceritain dulu gue. Jadi waktu itu gue pernah ribut nih, guys. Itu sebelum kejadian emang gue habis pada mabok semuanya. Habis pada mabok. Ya udah ibarat kata emang tadi nongkrong doang. Tiba-tiba temen gue dapat kontakan, diajakin ribut. Nah, dia bilangnya sih dia ngontakin teman gue, dia anak 90. Oh, lu diajakin ribut sama 90? Nah, iya, bilangnya gitu. Dibilangnya ribut 90. Ya gue sambil mabok, ya udah gue, ya anjing ngapain sih 90 ya kan. Zaman gue dulu kan kagak ada namanya 90. Zaman lu ya? Zaman gue ya. Zaman gue dulu 17 tuh nggak ada namanya. Maksudnya 90 apa sih ya kan. Nah, udah habis kayak gitu, ya udah yuk kalau lu mau iseng, ya udah iseng aja nih. Nah, gue udah iseng mabok, gue buat lucu-lucuan doang nih, ribut sama 90 tuh niatnya tuh cuma buat lucu-lucuan doang. Kayak udah deh nih, teman gue yang gendut-gendut nih, gue kumpulin, lu maju duluan dah tuh, dulu bertiga tuh dia tuh, gendut-gendut semua, gede-gede semua, cuma megang ranting-ranting doang. Nah, gue kan cuma modal CR doang dah satu yang kecil tuh, modal CR doang satu. Yang gendut ini nih
nggak taunya pas turun rame banget guys, rame Itu banget. ini bentroknya di mana? Di Pesanggerahan, di dekat 63, Oh ya. di kolong tol tuh, di kolong tol. Wah, gue pas ngeliat pertama sih biasa aja, udahlah bisa lah, ini 90 doang, masa kalah lu Iya. goblok, gue bilang. Akhirnya dia turun nih bertiga nih, gendut-gendut nih. Pas dari belakang musuhnya ngeluarin kelewang gede-gede banget. Temen gue ada yang jatuh nih, yang gendut jatuh. Pas pengen dibagi, gue diem doang kan, enggak kan. Nah gue pas dia pengen bagi, udah akhirnya pas pengen ngebagi ini gue piting dari belakang. Gue bantai nih. Gue bantai. Gue mikir, ah ya udahlah, nggak kenapa-napa dia juga. Ini pasti orang punya pegangan, karena pas gue bantai juga guys, gue lepas nih, gue piting, gue bantai, gue lepasin, di celurit gue segala macam nggak ada bekas darah sama sekali, Ini orang naik ke atas mobil. enggak, naik ke Atas cabut ke lah. arah atas tuh, dia cabut naik motor tapi megangin perut. Enggak lah, nggak kenapa-napa, orang nggak ada darah juga. Nah udah habis dia naik ke atas, gue dapet kabar nih dari temen gue. Woi, lu ngapain ngebantai temen lu sendiri? Lah gue kan kaget kan. Kok temen gue? Mana ada gue temen anak 90, gue bilang. Itu lu ngebantai. Ini sebut nama gak apa-apa nih guys? Nggak apa-apa. Iya. Buat zaman dulu doang ini ya. Ini sorry banget nih ya. Cuma untuk klarifikasi aja. Ini buat lu sorry banget nih. Ya tapi dia megangin perut kan. Nah di posisi itu gue juga, wah gila, gue kriminal banget. Padahal nggak ada sengaja, nggak ada inian. Dia cabut ke atas. Ya udah, gue balik juga dong biasa aja. Itu pun gue balik lewatin pasar malam, megangin celuritnya gue masukin ke baju. Gue pegangin biasa aja jalan lewat pasar malam. Nah udah sampai ini ya, malamannya gue ditelepon. Woi anjing, lu ngapain ngebantai adik-adian gue? Kaget dong gue. Adik-adian lu siapa emang? Gue bilang, temen lu gue siapa? Dunge. Kagak, siapa yang ngebantai? Gue bilang, kok Dunge sih? Gue di situ juga mikir guys. Dunge itu anak mana? Dunge tuh dia SMP-nya Dupal, SMA-nya tuh kalau nggak salah dia kan 85, abis 85 tuh dia keluar tuh, kalau nggak salah sih dia keluar. Oh lu bingung soalnya lu ributnya sama 90 kan? Nah gue bingung kok ngapa jadi sampai saltong, sedangkan gue hampir, yang nggak banyak sih, seenggaknya gue ada yang kenalan dari anak saltong, dari temen gue juga. Gue kenal, nggak mungkin lah masa dia gini-gini. Iya. Nah pas udah kejadian ternyata bener, pas pagi-pagi gue disamperin sama ceweknya dia, nangis guys. Depan rumah lu? Iya, ke rumah gue pagi-pagi nangis. Gue bingung, lu ngapa Dit? Gue bilang, lu ngapain ngebantai Dunge? Kagak, gue kagak ngebantai. Gue masih kaget dong, ibarat kata temen gue. Soalnya lu emang taunya ributnya sama 90 kan? Taunya sama 90, gue gak tahu kalau itu temen gue juga. Dan di posisi itu, pertama kondisi gue lagi mabok, dan yang kedua dia memakai masker, pakai kupluk segala macam, ya gue nggak bisa ngehin kalau itu temen gue kan. Oke. Maksudnya juga kalau misalnya itu dia emang temen gue, ngapain dia pengen ribut sama gue gitu. Jadi lu masih nggak mungkin dia lah? Nggak mungkin, karena gue mikir ya kalau namanya temen nggak mungkin lah, ngapain dia pengen ngebantai gue juga dong. Terus. Nah, ternyata bener dia. Gue juga nggak tahu pertama alasan lu apa sih pengen ngebantai sekolah gue, sedangkan lu minggu kemarin lo habis main sama gue, habis dari rumah gue segala macam, terus ngapain lo pengen ngebantai gue belum tahu tuh. Nah, akhirnya dia ke rumah sakit tuh kan? Akhirnya dari situ dia kalau dibawa ke rumah sakit tuh, kalau nggak salah gue lupa deh, Permata Hijau apa Fatmawati gitu kan. Wah parah guys, gue denger kabarnya gimana ya, ini ngilu gue. Jadi dia tuh emang bener kata ususnya jadi jahit nih, hampir sejengkal gitu. Jadi perutnya mungkin robek ya? Wah kayaknya tuh hampir dijahit sejengkal. Itu gue udah habis udah. Dia sempet koma, gue lupa tuh. Berapa hari. Parah juga ya? Parah. Nah pas lu tahu kalau itu emang beneran Dunge, sama pas tahu lukanya gitu, lu pasti ada nggak sih ngerasa bersalah dikit? Pasti ada. Wah, kan? Ngerasa bersalah banget kalau itu. Kan? Walaupun memang yang ngajakin mungkin si Dunge, cuma tetap gue masih merasa bersalah karena dia masih teman gue. Masih teman gue. Terus gue mikir, terus gimana? Sampai dia minta donor darah segala macam ya kan. Angkatan gue udah bilang udah lu donorin aja. Sampai gue sebenarnya gue disuruh ke sana guys, suruh ngeliat nih, lu ngeliat sendiri. Nah tapi gara-gara Pispot bilang
udah lu nggak usah kesono. Pispot tuh siapa? Pispot tuh alumni gua. Oh, Dia yang abang kelas lu lah. dia Yang- bener-bener yang ngejagain gua banget dah ibarat kata. Jadi dia nengahin tuh. Nengahin, ibarat kata, udah lu jangan begini, ntar Takutnya lebih bagus. malah. Dia mikir kan kalau gua dulu kan kalau misalnya ini udah ini aja, kalau ini nggak mikir kemana-mana gitu. Kalau misalnya udah diajak ini, udah gue ikut aja kan. Dia bilang, udah lu nggak usah ngikut-ikut ke sono. Tapi gue pengen gue pengen lihat. tahu, Iya, gue maksudnya, ya sekalian dah minta maaf dah ya Iya. kan kalau misalnya inian. Ngapain lu minta maaf? Orang dia aja kagak sadar, bego lu, kata dia. Ngapain lu minta maaf? Yang lain lu mah ditangkap di sono. Iya benar juga sih. Iya, gua Sebenarnya keadaannya serba salah juga. Serba salah. Terus akhirnya Udah habis kayak dia gitu. koma berapa hari? Itu gua kayaknya sih hampir seminggu apa lebih nggak tahu dah tuh. Pokoknya pasti sih lama dah tuh. Tapi maksudnya emang kompak lama apa cuman kabar Koma doang? enggak bener-bener nggak sadar. Dia nggak bener-bener nggak sadar diri sampai inian. Bener-bener lama nggak sadar diri. Akhirnya gue dijemput dah pagi-pagi tuh. Pas udah itu selang 2 harian gue disamperin sama Pispot nih. Dia emang baik banget sih. Dia sampai manjat rumah gue, bangunin gue dari kaca. Gue dijambak-jambak sama dia. Anjing apaan sih kata gue. Woi bangun lu goblok. Ngapa Pot? Lu ngapain? Gue bilang ngapain lu masuk-masuk, gue bilang. Udah yuk ikut gue. Ikut kemana? Udah lu ikut gue. Ya udah kan gue juga udah lagi takut-takutnya, gue mikir ayo udah dah. Kayak gue ikut dia. Terus gue dengar kabar udah nih orang pada nyari lu, polisi udah pada polisi segala macam. Ayo udah dah, gue udah takut banget dah kalau udah ini kan. SMA tuh kelas 2 tuh. jadi maksudnya Pispot tuh lu dibawa tempat aman dulu. Dibawa lu udah, lu jangan ini, maksudnya lu belum pantas lah umur segitu lu sampai kayak gitu tuh lu ibarat kata mungkin dia tahu lu belum kuat lah gitu. Soalnya mungkin juga keluarganya Dunge sama polisi ngiranya udah pasti dibantai banget. Jadi nggak tahu alur ceritanya. Nggak tahu. Soalnya Dungenya belum sadar. Sadar. Oke. Terus udah habis kayak gitu udah gue dibawa dia. aman dah. Ikut, alhamdulillah aman. Gue ikut dibawa sama dia. Udah akhirnya gue sambil nyari-nyari kabar dia dah tuh, nyari kabarnya si Dunge. Akhirnya Akhirnya udah sembuh. Udah gue pas terakhir tuh gue ketemu di Puri Beta sama Dunge ini. sama Dungenya. Gue sendiri nyamperin dia sama teman-temannya dia. Gue nggak tahu dia masih kesel apa gimana, tapi pasti kalau masih kesel sih wajar sih gue bilang. Terus lu minta maaf? Gue minta maaf soalnya. Gue bilang ya udah nih sekarang gue minta maaf aja ya. Sekarang namanya ribut nih. Yeah. Kalau misalnya gue nggak ngebantai, gue dibantai. Gue bingung, lu ngapain mau ngebantai gue? Yeah. Lu tanya tuh. Iya, lu ngapa mau sampai sekolah gue? Dia cerita, dia bilang, ih gue kesel sama temen-temen lu, sotoy-sotoy banget. Ternyata emang bener. Iya, dia bilang gitu. Gue kesel sama temen-temen lu, pada sotoy-sotoy banget begini. Ya udah dah. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama dia, udah kelar dah tuh. Akhirnya gue minta maaf, dia biasa aja. Walaupun gue sedikit sekut sih. Pas gue minta maaf dia kayak kesel, megangin batu konblok kayak udah. Wah nih gue dibantai, gue udah siap badan aja sih sebenarnya. Tapi ini ya dari ceritanya si Keco sebenarnya apa ya? Sebenarnya nggak usah dicontoh, cuman ada pelajarannya juga. Maksudnya kalau emang ribut itu emang udah konsekuensinya luka, dan kalau luka kita nggak bisa nyalain siapa-siapa harusnya gitu terima. Harusnya terima. Cuma ini kerennya dari Keco, walaupun dia ngenain orang nggak sengaja, walaupun orang yang ngajakin, cuman dia tetap minta maaf karena dia teman gua. Nih, yang bener kayak gini. Lu inget nge, kita sebelum kejadian seminggunya abis ngapain lu dari rumah gua sama Bacek? Nah, ini klarifikasi dari lu inget Keco. Iya. Moga-moga aja dah persahabatan lu berdua dari sini benar-benar makin udah sih, jadi udah lagi. Alhamdulillah kan. Nah, tapi gue juga mau klarifikasi nih guys, karena gue bisa ngeliat juga ada yang ngomong katanya nih sebenarnya tuh awal ributnya gue juga bingung nih ceritanya nih. Masih kejadian yang sama? Masih kejadian yang sama, tapi dari berbagai pihak nih ceritanya nih ngaco semua. Pada kagak, sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya kejadian nih pertama awal mula dia bilang nih yang 90. Nggak taunya gue ribut karena anak Saltong. Tapi ada yang bilang juga nih sama Tamrin, Tamia. Nah sekarang mikir logika aja. Tamia aja baru kebentuk itu awal-awal gue pengen kelas 3 apa gue udah pengen lulus SMA itu. Dia baru kebentuk, sedangkan ini kejadian gue tuh kelas 2 awal-awal lah. Dia udah bilang katanya Tamia segala macam. Terus ada yang bilang katanya dari sisi pihak gue, nggak tahu sih ke gue apa ke temen gue, katanya ada yang kebantai juga.
Dia ngomong, gue kebantai, apa temen gue kebantai, ketemu nih di rumah sakit. Ketemu di rumah sakit, dioperasi bareng seranjang katanya Lu? begitu. Iya, Padahal lu nggak apa-apa kan? kagak di rumah. Kagak ngapa-ngapa, gue di rumah. Kayak gue Oke, cuma oke. pengen klarifikasi aja itu. Gue masih bingung sih sebenarnya. Ini sebenarnya gue ribut sama siapa, tapi ya Oke, oke. alhamdulillah sih menang. Nah, ini gue tengahin. Jadi sebenarnya dari pihak Keco sama teman-temannya juga masih bingung. Masih Ini bingung. sama mana? Intinya tapi masalah lu udah kelar kan? Udah kelar. Sama si Dunge tuh. Udah. Jadi udah nggak usah dibahas-bahas lagi. Iya, itu buat pelajaran Udah aja nggak deh. penting. Oke, oke. Bang, panggil dong anak satu-satu. Lanjutin ceritanya Santos yang dia ngebahas tentang Hood Dalmatian. Oh. Itu dari sisi lu nya pengen denger katanya gimana tuh. Itu Sebenarnya Hood beneran itu Dalmatian? hood beneran. Itu hood beneran. Emang gue lagi rame-ramenya tuh ngiter gue. Pertama ke selatan segala macam, Texas segala macam itu nggak ada semua. Oke. Nggak ada semua. Dan akhirnya gue waktu itu ke KR nggak ada orang. Akhirnya ketemuan di perempatan Duren. Ketemu di perempatan Duren. Tetep dah gue tabrak, gue ribut tabrak. Yang gue kaget guys, itu bener-bener orang gue bantai. Itu pertama kali tuh gue ngebantai. Orang bener-bener mukanya gue pegang, gue bantai, kagak kenapa-napa. Oh, intinya lu tangkep. Gue tangkep, gue bantai, bener-bener dia tetep baris. Wah gila kan.